Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Lasman Auzan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kajian materi dengan judul Ikhtiar Berobat dalam Islam yang saya kutip dari buku Semua Penyakit Ada Obatnya karya Muhadi SPDI dan Muazzin MPDI pada halaman 11. Pada dasarnya pengobatan itu memiliki 3 bagian, yaitu konsep pengobatan, prinsip-prinsip pengobatan, dan kaidah-kaidah pengobatan. Meskipun kita berobat kepada dokter, namun di dalam Islam kita juga berikhtiar dalam berobat tersebut. Yakni dalam hadis Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Anas dari Nabi SAW. Kesembuhan itu ada 3, dengan meminumkan madu, bisyurbata asala, syayatan pisau bekam, syurtota mihjam, dan dengan besi panas, kaita naar. Dan aku melarang umatku melakukan pengobatan dengan besi panas. Gunakanlah 2 penyembuhan, Al-Quran dan madu. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Masih banyak dalil sahih yang menjelaskan pengobatan nabawi, tetapi dari cuplikan 2 hadis di atas dapat diketahui bahwa pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, madu, dan bekam, syaitan pisau atau bekam. Akan tetapi Rasulullah melarang dengan menggunakan besi panas. Mengobati penyakit dengan Al-Quran, yaitu menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibun Nabawi, bahwa penyakit itu digolongkan 2 jenis, yakni penyakit batin dan penyakit lahir fisik. Penyakit batin adalah penyakit yang berkaitan dengan jauhnya batin hati seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ini menyerang unsur ruh manusia seperti kesurupan. Pengobatan penyakit ini adalah dengan Al-Quran, ibadah, doa, ruqyah, syariah. Sedangkan yang kedua adalah penyakit lahir, yaitu penyakit fisik yang dapat diobati dengan pengobatan yang ada di dokter ataupun dengan segala cara yang dianjurkan oleh Al-Quran seperti minum madu. Mengobati dengan madu. Allah berfirman, dari perut lubah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Madu merupakan makanan sekaligus obat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyukai madu sebagai makanan atau sebagai penyembuh penyakit. Pengobatan dengan bekam. Bekam nama lainnya adalah hijamah. Seperti yang kita ketahui, bekam itu yaitu mengambil darah-darah kotor dalam tubuh kita, yang seperti ditindik di belakang punggung. Nah, itu contohnya bekam. Dan yang kedua ada prinsip-prinsip pengobatan. Di dalam penyembuhan penyakit ala Rasulullah SAW diterapkan tertentu sebagai pedoman yang perlu diketahui dan dilaksanakan. 1. Yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyembuhkan segala penyakit. Jadi meskipun kita berobat kepada dokter, namun kita percaya bahwa Allah lah yang Maha menyembuhkan. Ikhtiar dalam berobat, ikhtiar dalam sembuh, semata-mata dokter itu hanyalah perantara kita berobat, namun penyembuh sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Allah adalah zat yang Maha Penyembuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apabila aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkan aku." Quran Surat Asy-Syura ayat 80. Jika memerhatikan pengobatan masa sekarang yang serba modern, ternyata kebalikan dengan pengobatan pada zaman Rasulullah SAW. Banyak orang menguntungkan penyembuhan dengan obat. Padahal keyakinan semacam itu mendekati perbuatan syirik. Yang memberi kesembuhan bukanlah obat, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi meskipun kita
bergantung pada obat, namun percayalah bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Jika kita merasa yakin, insya Allah akan diberi kesembuhan dengan cepat. Rasulullah SAW mengajarkan agar orang yang sakit senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu doa Nabi Yunus, yakni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, atau doa sebagai berikut: Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, ya Rabb, pemelihara manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itulah beberapa kaidah maupun ikhtiar dalam berobat. Jadi kita sebagai umat muslim pun jangan pernah percaya bahwa obatlah yang menyembuhkan, namun obat hanyalah sebagai perantara kita sembuh, dan zat penyembuh sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai ikhtiar berobat dalam Islam. Jika ada salah kata, mohon maaf. Hada wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.